pagi anak-anak hebat. Masih semangat untuk belajar hari ini? Tentunya, dan kita akan awali pembelajaran kita dengan berdoa. Fold your hand, close your eyes, let's pray together. Our Father in heaven, thank you for this morning. We will study together. Please help us to be good and smart. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Oke, hari ini kita masih akan belajar seputar kebersihan dan kesehatan. Hari ini kita akan belajar tentang alat-alat kebersihan. Untuk membersihkan badan dan juga lingkungan yang ada di sekitar kita, kita memerlukan alat dan bahan. Nah, apa saja yang kita perlukan untuk membersihkan tubuh kita? Yuk kita akan mulai dari tubuh paling atas. Untuk membersihkan rambut kita memerlukan shampoo. Kemudian untuk membersihkan mulut kita, membersihkan gigi kita, kita memerlukan yang namanya sikat gigi dan pasta gigi. Nah, kalau untuk membersihkan tubuh kita, badan kita perlu apa? Ya, kita memerlukan yang namanya sabun. Untuk perlengkapan mandi, sekarang sudah banyak sekali alat yang bisa digunakan untuk membersihkan kulit kita. Untuk membantu membersihkan kulit, kita juga bisa menggunakan yang namanya shower puff. Shower puff ini sudah banyak dijual di toko-toko. Ini bisa digunakan saat mandi untuk membantu agar kotoran-kotoran yang menempel di kulit kita bisa lebih bersih. Jadi digosok menggunakan shower puff ini. Dan ada juga bentuknya seperti sikat ya. Itu juga bisa digunakan untuk membantu membersihkan bagian punggung. Lalu apa lagi yang kita gunakan untuk membersihkan tubuh kita? Ada juga yang namanya gunting kuku atau pemotong kuku. Itu juga kita gunakan untuk membersihkan kuku kita. Dan kalau anak-anak di rumah punya sikat gigi yang sudah tidak terpakai, sikat gigi itu bisa juga digunakan untuk membersihkan kuku kita saat mandi. Jadi kuku kita bisa digosok dengan menggunakan sikat gigi yang sudah tidak terpakai. Nah, itu tadi adalah beberapa alat yang kita gunakan untuk membersihkan tubuh kita. Kalau untuk membersihkan lingkungan kita perlu apa ya? Untuk membersihkan lantai, kita perlu yang namanya sapu dan alat pel. Sapu digunakan untuk menyapu lantai. Sapu itu ada dua loh. Ada yang namanya sapu lidi. Sapu ini digunakan untuk membersihkan lantai atau halaman yang belum dipasang keramik atau mungkin lantai yang masih berupa tanah. Nah, itu menggunakan sapu lidi. Lalu ada juga yang namanya sapu ijuk. Ini digunakan mama untuk membersihkan lantai, untuk menyapu lantai seperti biasanya anak-anak lihat. Dan ada juga alat yang bernama alat pel, yaitu alat yang digunakan untuk mengepel lantai. Lantainya setelah disapu kemudian dipel pakai alat pel. Dan untuk membersihkan meja, kemudian alat-alat rumah tangga yang lainnya, juga untuk membersihkan jendela, kita memerlukan yang namanya kemoceng atau bulu-bulu. Itu digunakan untuk membersihkan debu. Fungsinya hampir sama seperti sapu, ya. Jadi kalau untuk membersihkan meja dan juga jendela,
dulu pakai kemoceng atau bulu-bulu, kemudian baru kita lap menggunakan alat lap. Nah, kalau lantai tadi menggunakan sapu dan pel, untuk jendela dan juga peralatan rumah tangga yang lain seperti lemari, kemudian meja, kursi, kita membutuhkan yang namanya kemoceng atau bulu-bulu dan juga lap untuk membersihkan alat-alat tersebut. Jadi, anak-anak, untuk membersihkan lantai kita membutuhkan apa? Ya, sapu dan alat pel. Untuk membersihkan meja, perabot, dan juga jendela, kita memerlukan apa? Oke, kita memerlukan yang namanya kemoceng atau bulu-bulu, juga lap atau kain lap biasa yang digunakan untuk membersihkan noda-noda dan kotoran yang ada dan tertempel di dalamnya. Tadi kita sudah belajar alat-alat kebersihan dan juga apa saja yang diperlukan untuk membersihkan tubuh dan lingkungan kita. Lalu, bagaimana dengan alat yang digunakan untuk membersihkan kamar mandi? Wah, ini adalah bagian terpenting dari rumah yang harus tetap dijaga kebersihannya. Kamar mandi ini, untuk membersihkannya kita memerlukan yang namanya sikat. Sikatnya bukan sikat gigi, kalau sikat gigi terlalu kecil, tapi kita menggunakan sikat lantai yang lebih besar untuk membersihkan lantai di kamar mandi. Kamar mandi harus selalu dibersihkan, terutama lantainya, karena biasanya lantainya licin. Kalau lantai itu licin dan tidak disikat, maka bisa menyebabkan orang yang masuk ke kamar mandi bisa terjatuh dan itu sangat berbahaya. Selain lantai kamar mandi, juga perlu dibersihkan adalah bak mandi. Bak mandi juga harus selalu bersih. Kalau tidak, bisa jadi seperti kemarin loh, menjadi sarang untuk nyamuk. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Jadi, jangan sampai kamar mandimu kotor ya. Gunakan sikat kamar mandi dan juga sikat toilet untuk membersihkan kamar mandi. Oke, ngomong-ngomong tentang alat kebersihan, Miss punya aktivitas hari ini yang berhubungan dengan alat-alat kebersihan. Apa ya itu? Siapkan lembar kerja yang seperti ini ya. Kita akan mencari atau memasangkan alat kebersihan untuk membersihkan jendela. Kemudian untuk membersihkan tubuh kita, apa yang digunakan untuk membersihkan jendela? Kita akan mengambil lembar lampiran yang ada di belakangnya, kemudian kita memotong semua gambar yang ada di sana. Oke. Setelah semua gambar terpotong, kita bisa menentukan di mana letak alat-alat tersebut dan untuk membersihkan apa nanti ditempelkan pada tempatnya ya. Ini ada bulu-bulu, kemudian kain lap, ada juga sikat gigi, sabun, kemudian sapu, alat pel, dan yang terakhir adalah sampo. Sekarang apa yang kita gunakan untuk membersihkan jendela? Ya, kita bisa menggunakan bulu-bulu. Nanti ditempelkan gambar bulu-bulunya pada jendela. Lalu, apa yang kita gunakan untuk membersihkan kepala? Kita memerlukan shampoo, dan untuk membersihkan tubuh kita memerlukan sabun. Kerjakan semuanya sesuai dengan tempatnya ya. Ada ruang tamu, kemudian
ada juga untuk membersihkan perabot dan untuk membersihkan gigi. Oh, ternyata seperti itu toh aktivitas hari ini. Nah, selain kita memilih alat-alat kebersihan tadi, kita akan melakukan apa lagi ya? Yuk, kita mulai. Hari ini kita akan belajar menulis angka 5. Kita akan hitung gambar ikannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Angka 5 akan dibuat seperti ini. Garis tegak, garis lengkung, kemudian garis tidur. Yuk kita coba lagi ya. Untuk yang ada di bawahnya, kita akan buat garis tegak, garis lengkung, sampai titik berikutnya dan garis tidur. Aktivitas kita selanjutnya, kita akan membuat huruf C. Huruf C ini sangat mudah. C dari kata cherry. Kita cukup membuat garis lengkung saja. Sangat mudah sekali. Untuk titik yang ada di bawah, kita akan juga buat garis lengkung untuk membuat huruf C. Garis lengkung. Sangat mudah sekali aktivitas hari ini ya. Anak-anak bisa mengerjakannya perlahan-lahan saja. Tidak perlu terlalu cepat atau terburu-buru. Anak-anak masih punya waktu untuk mengerjakannya. Jangan lupa setelah belajar untuk menyimpan semua alat-alat belajarnya supaya alat-alat belajarmu tidak hilang dan tidak tercecer di mana-mana. Oke? Yuk kita akan tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Fold your hand, close your eyes, let's pray together. Thank you God for today. We can play and study well. Now we will do our activity. Please bless us and our family. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Sampai jumpa besok anak-anak hebat. Tuhan Yesus memberkati.